Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf banget kalau teman-teman tadinya nungguin teman sahur akan ada lagi di YouTube Inju tahun ini. Seperti yang mungkin pernah saya janjikan di Instagram. Tapi sebab satu dan lain hal, waktu saya dan Mas Akmalnya tidak bertemu, gak sempat untuk syuting bareng karena Mas Akmal di Solo, saya di Bandung. Akhirnya kita belum sempat untuk berkolaborasi bersama lagi. Jadi mohon maaf banget. Tapi saya ingin program ini rutin di bulan Ramadan, yaitu PR Ramadan. Apa panjangannya adalah pengingat rutin Ramadan. Jadi program ini akan ada tiap sahur. Teman-teman bisa dengerin sambil makan. Yang isinya insya Allah akan ada sedikit pengingat-pengingat harian yang diharapkan bisa menjadi lecutan semangat buat teman-teman yang berniat menyukseskan 5 sukses Ramadan atau sukses-sukses yang lainnya. Insya Allah tiap harinya saya akan ngasih sedikit problem-problem atau masalah-masalah yang sering banget kita lakuin dari tahun ke tahun. Sehingga gak jarang itu jadi masalah di pertengahan Ramadan atau nanti sampai di akhir Ramadan. Jadi saya akan bahas biasanya masalah-masalah apa aja sih yang muncul di Ramadan tuh. Nah, gimana caranya menyikapi agar kita bisa ngelewatin dan bisa menyukseskan sukses-sukses Ramadan yang telah kita setting untuk jadi tujuan kita. Untuk memulai PR Ramadan kali ini, saya buka dengan pembahasan yang saya beri judul memulai dari akhir. Apa sih maksudnya memulai dari akhir? Ketika saya ditanya tentang gimana caranya memaintenance kesemangatan, menjaga niat dari awal hingga akhir Ramadan, gimana biar terus semangat, terus gacor, terus gaspol selama Ramadan, saya selalu menggambarkan kita itu menyusuri Ramadan seperti halnya seseorang yang akan menaiki sebuah gunung. Selain persiapan atau prepare tentang apa saja yang dibutuhkan selama di perjalanan, apa saja yang dibutuhkan agar kita bisa bertahan hingga akhir, ada satu hal yang penting menurut saya yang harus ditanamkan dari awal sebelum kita akan melakukan perjalanan. Yaitu apa? Meyakini apa yang sedang kita usahakan ini akan berujung manis di akhir. Atau sering juga disebut sebagai berusaha menentukan goal setting. Jadi sebelum mulai, orang kalau naik gunung tuh harus yakin dulu kalau di atas nanti ketika dia sampai di puncak, dia akan melihat sesuatu yang mungkin belum dia lihat sebelumnya. Dia akan mendapatkan sesuatu yang mungkin dirasa belum pernah dia dapatkan sebelumnya. Sama kayak mau Ramadan gitu. Mau sampai di ujung nanti di tanggal 30, kalian tuh mau dapat apa? Itu harus udah ditanemin dari awal. Harus udah disetting dari awal. Mulai pagi ini, semua harus sudah ditentukan. Secara tulisan mungkin yang suka nulis, tapi yang paling penting menanamkannya dalam hati dan pikiran. Kita bahas satu-satu ya. Misal di Ramadan tahun ini saya ingin menjadi pribadi yang selalu mengutamakan sholat wajib ketika waktunya telah masuk. Jika itu sudah tertulis atau sudah diyakini, baik itu di hati dan di pikiran, saya akan dengan sangat mudah mengupayakan hal itu terjadi. Walaupun sedikit-sedikit mengalami kesulitan, tapi untuk membangkitkan semangat ketika itu mulai turun, insya Allah akan dibantu. Dibantu sama diri sendiri yang diilhami oleh Allah. Karena
saya sudah yakin tentang apa yang ingin dicapai di akhir. Orang kalau nggak punya goal setting, nggak punya tujuan, nggak punya apa yang ingin dicapai di akhir Ramadan, ya ngejalaninnya slow aja gitu. Nothing tulus. Waktunya azan masuk misalnya, kita masih ngerjain pekerjaan nih, ada tugas, ada kerjaan, atau lagi masih nonton TV. Kalau goal settingnya tentang ketertiban sholat ini nggak ada dalam pikiran dan hatimu, ya kita masih nyantai aja gitu di depan. Masih slow aja gitu, nggak ada pergerakan hati untuk langsung menunaikan panggilan sholat tersebut. Karena ngerasa hatinya nggak ada tuntutan, nggak ada goals yang ingin dicapai. Sama kayak naik gunung tapi nggak ada tujuan ingin sampai ke puncak. Nggak ada kepikiran untuk melihat indahnya sunrise di atas. Jadi pas jalan ya seadanya aja. Capek ya duduk, males lanjut ya istirahat. Nggak ada dorongan dalam hati dan suntikan semangat lewat pikiran untuk berupaya sekuat tenaga mengusahakan goals yang ingin dicapai. Paham ya? Atau yang kedua, sukses tadarus Al-Quran. Itu kalau nggak bener-bener dicatat, nggak bener-bener diyakini dalam hati dan pikiran bahwa aku ingin menyukseskan tadarus sampai akhir Ramadan. Paling tidak hatam 1 kali lah. Kalau nggak ada ya nanti seperti orang naik gunung tanpa ada tujuan ke puncak, santai aja gitu, slow. Jadi mau baca ya baca, enggak ya enggak gitu. Padahal kalau kita mau hatam dalam 1 bulan ya berarti kita punya target dalam 1 harinya kita harus bisa membaca kurang lebih 1 juz. Dan itu rutin selama Ramadan. Gak yang di awalnya doang 1 juz sampai 3 juz, terus nanti di hari berikutnya nggak baca lagi, hari berikutnya nggak baca lagi karena ngerasa udah nabung di hari pertama gitu. Gak gitu konsepnya. Masih banyak banget yang bisa aku sampaikan terkait permasalahan-permasalahan yang sering banget muncul sehingga Ramadan kita tuh terkesan gitu-gitu aja tiap tahunnya. Jangan lupa dengerin terus podcast pengingat rutin Ramadan yang insya Allah akan ada tiap sahurnya. Kalau nggak lupa. Semoga PR Ramadan yang pertama ini sedikit menyadarkan ke teman-teman yang akan masuk ke bulan Ramadan, menginjakkan 1 kakinya di bulan Ramadan dan akan mulai berjalan menyusuri Ramadan. Semoga dengan podcast ini teman-teman sudah mulai menentukan tujuan akhir apa yang ingin dicapai di dalam perjalanan ini, di dalam upaya kita menyukseskan target-target atau sukses-sukses Ramadan. Please banget, tentuin itu dari sekarang. Karena kalau itu nggak ada, 5 sukses Ramadan hanya menjadi postingan rutin tiap sebelum menuju Ramadan tanpa ada upaya meyakinkan dan menanamkan di dalam hati dan pikiran bahwa aku akan mengusahakan itu nggak ada gunanya, nggak akan berdampak apa-apa. Diposting aja di sosmed, ditaruh di story Instagram, ditaruh di story WhatsApp, dibagikan ke seluruh grup. Tapi satu-satunya tulisan yang ada di dalam postingan tersebut nggak nancep di kepala, nggak berada di hati kita. Ya nantinya itu hanya akan menjadi postingan-postingan yang akan terus berulang tiap tahunnya aja. So, oleh sebab itu teman-teman, yuk setting goals-nya kita, mulai semua ini dari akhir. Maksudnya kita mulai semua ini dari apa yang akan kita tuju. Kalau kita udah yakin apa yang akan kita tuju, insya Allah, Allah bakal bantuin kita untuk ngingetin goals kita ketika kita sedang down, sedang malas, sedang capek. Allah akan memberikan kesadaran dalam hati dengan bisikan-bisikan seperti, ayo, katanya mau capai goals ini. Ayo dong semangat, buktiin sama dirimu sendiri. Jangan langgar komitmenmu, misalnya gitu. Semoga di Ramadan kali ini kualitas ibadah kita, kualitas hidup kita jadi jauh lebih baik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Amin.
Saya undur diri dari telinga teman-teman semua. Selamat makan sahur. Sampai ketemu di sahur hari-hari berikutnya. Semangat teman-teman. Sama-sama ya.